Bapak Ibu dirahmati Allah. 40 tahun awal persiapan itu berarti begini. Semua peristiwa yang terjadi di usia 0 sampai 40 tahun bisa dimaknai sebagai usia Allah sedang menyiapkan orang terbaik. Allah sedang menyiapkan calon nabinya, Imamul Anbiya wal Mursalin. 0 sampai 40. Kalau di Sirah Nabawiyah 040 itu pembagiannya di Sirah itu hanya 0 sampai 5, 5 sampai 6, 6 sampai 8, 8 ada peristiwa di usia 12, ada peristiwa lagi usia 15, 20, 25, 35 dan 40. Gitu. Itu usia ini dalam Sirah Nabawiyah. Saya kisahkan ringkas. Kisahkan ringkas tentang apa yang di sana terjadi. Di 0 sampai 5 itu ada beberapa momentum-momentum. Dan ini manfaat besar buat kita, terutama yang masih punya anak atau cucu di usia itu. Jadi setiap saya menyebut usia, bayangkan siapa kita di usia berapa, atau anak kita atau cucu kita. Ini cara melahirkan orang besar, Pak. Cara melahirkan orang-orang besar. 0 sampai 5 tahun tuh, ketika Rasulullah SAW beliau di usia 0 sampai 5, itu beliau lebih banyak dibesarkan justru di kampungnya orang lain. Di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Bersama Halimatus Sa'adiyah dan keluarganya. Kenapa? Ibunya masih ada. Aminah masih ada. Kakeknya masih ada. Paman-pamannya masih banyak. Kenapa juga harus dipindahkan ke Bani Sa'ad? Jauh, Pak. Disebutkan bahwa Muhammad SAW itu diambil oleh Halimatus Sa'diyah itu usianya baru seminggu. Anak seminggu. Dibawa dari Mekah ke Bani Sa'ad itu kurang lebih 170 kilo. Dari mana ke mana itu, Pak? Surabaya Nganjuk. Nah, coba. Subhanallah, Pak. Surabaya Nganjuk. Ya. Jauh, Pak. Anak usia bayi merah tuh. Tapi begini, ini pelajaran mahal, subhanallah. Mahal, Pak. Ini usia emas, usia 5 tahun ke bawah itu. Salah membuat pondasinya masalah nanti, Pak. Di kemudian harinya akan masalah. Maka sejak awal, sehingga para ulama mengatakan bahwa usia 0 sampai 5 itu memang usia di mana Allah sedang mengkarantina nabinya, calon nabinya, mengkarantina calon nabinya. Dijauhkan dari kota dengan semua permasalahan moral, permasalahan yang rusak, jahiliyah yang sangat parah di kota besar. Mekah kota besar, Pak. Kalau Bani Sa'ad itu kampung, sampai sekarang juga masih sepi. Sampai sekarang itu Bani Sa'ad masih nggak banyak ditinggali orang. Dan Bani Sa'ad tempat yang sangat layak dari segala sisi, termasuk kesehatan. Di Bani Sa'ad itu begini cuacanya, sejuk gini. Memang gurunnya gurun batu pasir, tapi sejuk. Kesehatan oke, betul kan? Ya kan? Apalagi kalau kayak saya, Pak, tinggal di Jakarta, wah itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un polusinya, kota yang tidak layak huni, karena sudah sangat tidak sehat. Belum lagi yang lain, kejahatan, kerusakan, kejahiliahan di usia di kota-kota besar saat itu jauh lebih rusak. Kerusakan bahasa itu termasuk yang dianalisa oleh para ulama. Kerusakan bahasa itu kalau di Arab itu di kota bahasa lebih rusak dibandingkan di desa, di kampung. Jadi secara kaidah itu kaidah-kaidah grammar Arab itu masih lebih orisinil, lebih asli di kampung-kampung. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa begitu kan. Tapi kalau di Arab itu begitu. Di daerah-daerah itu lebih orisinal ini bahasa Arabnya itu, lebih fusha. Nah, kenapa sampai begitu? Sampai bahasa, Pak. Sampai bahasa, keterampilan fisik, cekatan, segala macam. Ya, jadi ini semua diperlukan. Umpamanya saya kasih contoh, Pak. 2 poin saja. Bahasa dan kesehatan fisik. Saya kasih contoh aja, Pak. Bicara bahasa. Tidak ada, Pak, pemangku peradaban ini kecuali mereka yang memang punya bahasa baik. Mereka kuasai bahasa-bahasa. Bahkan Quran mengatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani
qaumihi. Kami tidak utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Maka Nabi Musa ketika mau menghadap ke Firaun, diperintahkan mendakwahi, apa permintaannya? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazira min ahli Haruna akhi, dan seterusnya. Jadi salah satu yang diminta adalah, ya Allah, hilangkan ini ikatan-ikatan yang mengikat lisan saya, susah bicara saya. Dan maka saya minta Harun temani saya, saudara saya ini. Karena penting, Pak. Lisan kaumnya. Lisan kaumnya. Jadi kalau orang Jawa harus bisa bahasa Jawa, Pak. Dengan baik. Itu modal semua rasul. Bilisan kaumnya. Nah, setelah itu pelajarilah bahasa peradaban. Bermacam-macam. Mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa Inggris, mungkin bahasa Perancis, Cina, itu bahasa peradaban. Kalau ke depan ini bahasa peradabannya bahasa Quran pasti. Bahasa Quran. Karena ketika seseorang, orang secerdas apapun, sehebat apapun, dia nggak bisa bicara, menyampaikan dengan baik. Nggak sampai itu risalah. Dia perlu orang, dia punya kemampuan yang baik. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang diri beliau, mengatakan, inni utitu jawami'al kalim. Aku oleh Allah dianugerahi jawami' kalim. Jawami' kalim itu artinya adalah beliau berbicara dengan lisan yang singkat, sederhana kalimatnya, tapi itu maknanya dalam dan luas. Itu jawami' kalim. Gini, Pak, kan ada orang yang kalau mau menyampaikan sesuatu itu muter-muter nggak nyampe-nyampe. Itu bukan jawami' kalim namanya, itu perlu berlatih dia. Ya. Udah ngomong begini maksudnya, kamu paham gak sih saya ngomong? Ya kan? Udah berkali-kali dia bicara, orang susah memahaminya. Apalagi bahasa tulisan. Ya. Nulis satu paragraf dihapus lagi. Nulis surat satu paragraf dihapus lagi. Jadi itu perlu keahlian. Karena itu ternyata salah satu keahlian di para pembangun peradaban itu. Kesehatan. Kesehatan juga demikian. Dari sejak awal usia 0 sampai 5. Itu calon nabi ini itu kesehatannya Allah jaga, dilatih fisiknya segala macam. Hari ini sudah sangat banyak hal yang merusak kesehatan anak-anak kita, Pak. Makanan merusak, waktu istirahat mereka tidak benar. Sudah begitu mereka diberikan permainan yang membuat mereka tidak bergerak. Betul? Amerika itu mengeluarkan dana yang tidak kecil, Pak, untuk memerangi obesitas pada anak-anak. Kegendutan anak-anak. Faktornya adalah karena mereka jarang bergerak. Mereka bisa duduk di depan monitornya berjam-jam. Bahkan ada yang mati gara-gara itu. Terus kita, gitu ya, tiba-tiba mengikuti aja itu konsep. Bapaknya dengan begitu bangganya, ini hadiah ulang tahunmu, nak. Ini hadiahmu atas prestasi, dikasih PlayStation. Saya bilang, ayo taubatan nasuha yang pernah ngasih itu. Betul, istighfar yang banyak, taubatan nasuha. Itu merusak anak gitu. Betul, Pak. Ini konsep dalam nubuah. Konsep bermain itu ada dalam Islam. Permainan apa yang diizinkan, yang dibolehkan. Bermain memang dunia anak-anak. Tapi ada aturan dalam Islam. Ya kan? Dan Rasulullah SAW dilatih itu fisiknya. Bayangkan itu bukit kayak gini, Pak. Bani satu ya bukit gini. Naik turun bermain dengan ini. Kemudian udara bagus, kesehatan bagus. Kenapa kesehatan penting buat seorang Rasul? Penting, Pak. Sekarang begini, kalau umpamanya Rasul dirawat terus, lah kapan mau dakwahnya? Betul? Iya, tugasnya sebumi pula. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit dirawat, dikit-dikit masuk rumah sakit. Kalau sekarang ya, nah terus kapan mau mengurus negeri ini? Perlu orang yang prima, orang yang kuat, sehat. Makanya Nabi sampai akhir sehatnya luar biasa. Sehat, dan pola hidup Nabi adalah pola paling sehat yang ada di muka bumi. Karena bimbingannya langsung Quran. Itu sebagian pelajaran. Dari 0 sampai 5 itu seperti itu.